Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan Miss Ami dalam belajar matematika. Yuk kita belajar matematika bersama, matematika sangat menyenangkan. Untuk kali ini kita akan belajar mengenal bentuk pecahan dan pecahan senilai. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu mengenal bentuk pecahan. Di sini ada satu lingkaran penuh tanpa arsiran. Ini gambar pertama, ada satu lingkaran penuh tanpa arsiran. Sedangkan gambar yang kedua ada satu lingkaran dengan dibagi menjadi dua sama bagian, di mana salah satu bagiannya diarsir. Nah, satu bagian yang diarsir ini disebut 1/2, di mana satu bagian yang diarsir dari dua bagian lingkaran. Selanjutnya, gambar yang ketiga. Wah, ada lingkaran juga dibagi menjadi berapa bagian? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dari satu lingkaran dibagi menjadi 8 bagian sama besar dan yang diarsir ada 1, 2, 3. Berarti bagian yang diarsir bisa kita tulis bentuk pecahannya menjadi 3/8. Kenapa 3/8? Karena ada 3 bagian yang diarsir dari 8 bagian lingkaran yang sudah dibagi. Selanjutnya nih, gambar yang berbeda yaitu gambar persegi panjang ya, persegi panjang atau kotak. Kotak ini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Satu kotak dibagi menjadi 20 bagian yang sama besar. Sekarang kita lihat yang diarsirnya. Yang diarsirnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti coba kalian tebak bagaimana bentuk pecahan untuk bagian yang diarsirnya. Berarti ada 6 dari 20 bagian, sehingga bentuk pecahannya adalah 6/20. Jadi harus disesuaikan juga ya dengan pertanyaannya. Misal kalau dari gambar yang ketiga, Miss nanyanya berapa bentuk pecahan untuk daerah yang tidak diarsir. Berarti kalau misalnya yang tidak diarsir, kita hitung dulu yang tidak diarsirnya ada berapa. Berarti kalau di gambar yang ketiga ini yang tidak diarsir ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti nanti bentuk pecahannya bukan 3/8, tetapi jadinya 5/8. 3/8 itu merupakan bentuk pecahan untuk daerah yang diarsir. Jadi harus kita sesuaikan dengan pertanyaannya. Oke, tadi dari ketiga gambar yang diarsir ada 1/2, ada 3/8, dan ada 6/20. Di mana kalau pecahan itu ada yang disebut pembilang dan juga ada yang disebut dengan penyebut. Tapi yang mana yang merupakan pembilang dan yang mana yang merupakan penyebut? Mari kita lihat. Nah, di sini 1, 3, dan 6 merupakan pembilang. Jadi harus diingat yang di atas garis itu merupakan pembilang. Berarti sisanya 2, 8, dan 20 itu merupakan penyebut pecahan, atau yang berada di bawah garis itu dinamakan penyebut. Jadi tadi yang di atas garis dinamakan pembilang dan yang di bawah garis dinamakan penyebut.
Jadi, di sebuah pecahan terdapat pembilang dan terdapat penyebut. Harus diingat ya, sekali lagi, pembilang yang di atas garis dan penyebut yang di bawah garis. Ingat-ingat. Nah, sampai di sini apa kalian sudah paham? Oke ya, jika kalian sudah paham, mari kita lanjutkan materi selanjutnya. Materi yang kedua adalah pecahan senilai. Apa sih yang disebut dengan pecahan senilai? Mari kita perhatikan. Di sini ada gambar lagi nih. Bedanya dia ada 3 gambar. Sebenarnya ini lingkaran yang sama ya, lingkaran yang sama. Cuma yang membedakan adalah berapa bagian lingkaran tersebut. Coba nih dari gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu dia dibagi menjadi 2 bagian. Lingkaran yang kedua dibagi menjadi 4 bagian, sedangkan lingkaran yang ketiga dibagi menjadi 8 bagian. Di mana arsiran berwarna putih, ini nih arsiran yang berwarna putih itu di bagian yang sama-sama setengahnya gitu ya, sama-sama sebagian dari lingkaran tersebut. Begitu juga dengan arsiran yang berwarna biru. Oke. Nah, berarti untuk lingkaran yang pertama itu disebutnya 1 dari 2 bagian. Untuk lingkaran yang kedua nih yang diarsir biru atau yang diarsir putih sama aja kan. Itu 2/4, 2 bagian dari 4 bagian. Dan untuk gambar yang ketiga berarti 4 bagian dari 8 bagian atau 4/8. Nah, ketiga gambar tersebut merupakan gambar yang senilai atau bentuk pecahannya dia senilai. Kenapa bisa senilai, Miss? Padahal angkanya tidak sama. Nah, harus diingat ya, pecahan senilai tidak mengharuskan angkanya sama. Ingat, pecahan senilai berarti nilainya yang sama, bukan angkanya. Jadi 1/2, 2/4, dan 4/8 itu merupakan suatu pecahan yang senilai. Itu jika dilihat dari gambar. Lalu bagaimana jika kita lihat dari matematikanya atau dari caranya? Nah, di sini tadi ada 1/2 ya. Yang paling kecil itu kan 1/2. Bagaimana cara kita melihat atau menentukan dia senilai dengan 2/4? Oh, berarti dengan cara dikali 2. Oh, berarti pembilang dan penyebut sama-sama dikali dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan 2, sehingga menghasilkan 2/4. Selanjutnya, bagaimana dia bisa senilai juga dengan 4/8? Oh, berarti sama juga pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan 2. Berarti hasilnya 4/8. Jadi, untuk menentukan pecahan senilai, itu bisa dengan cara kita mengalihkan pembilang dan penyebut pecahan dengan angka yang sama. Sekarang coba kalau kita balik 4/8 yang mau kita cari pecahan senilainya berapa. Kebalikan dari perkalian yaitu pembagian. Berarti 4/8 bisa kita bagi dengan angka yang sama, yaitu sama-sama dibagi dengan angka 2. Pembilangnya kita bagi dengan 2, penyebutnya kita bagi dengan 2. Berarti hasilnya jadinya 2/4. 2/4 bisa kita cari lagi pecahan senilainya atau bisa kita sederhanakan, yaitu dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka 2, sehingga hasilnya 1/2. Sekarang kita lihat, apakah 1/2 bisa dibagi lagi? Sepertinya tidak. Oh,
Jadi 1/2 itu sudah tidak bisa dibagi lagi atau sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Sehingga bisa kita sebut 1/2 sebagai pecahan paling sederhana atau pecahan yang sudah tidak dapat dibagi dengan angka lain kecuali angka 1 atau kecuali bilangan 1. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan langsung kepada Miss Ami. Oke ya, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, mari kita lanjutkan kembali. Nah, menurutmu apakah kedua pasangan pecahan tersebut senilai? Kita lihat nih, di sini ada dua pasangan, yaitu pasangan pertama 4/6 dan 10/15, pasangan kedua 6/8 dan 7/4. Sekarang mari kita lihat atau mari kita selidiki apakah kedua pasangan tersebut senilai atau tidak. Untuk menentukan sebuah pecahan senilai atau tidak, itu ada dua cara. Yang pertama, cara kali silang, dan yang kedua, cara menyederhanakan. Pertama kita bahas yang cara kali silang terlebih dahulu. Tadi pasangan pertama ya yang akan kita selidiki yaitu 4/6 serta 10/15. Yang namanya kali silang berarti kita harus mengalikan dengan silangnya atau dengan pasangan silangnya. Pertama nih, 6 sama 10 kita kali, hasilnya 60. Selanjutnya pasangan berikutnya kita kali dengan silangnya, 4 sama 15. Oh, berarti hasilnya 60. Nah, dilihat di sini hasilnya sama-sama 60. Berarti pasangan pertama 4/16 itu senilai dengan 10/15. Jadi ini artinya pasangan pecahan tersebut senilai. Kenapa senilai? Karena hasil kali silangnya itu sama-sama bernilai 60. Itu syaratnya, hasil kalinya nih harus sama. Selanjutnya pasangan yang kedua ada 6/8 dan 7/4. Coba kita kali silang dulu. Yang pertama 6 dan 4. Berapa 6 dikali 4? Atau berapa 4 dikali 6? Oke, 6 dikali 4 itu 24. Selanjutnya pasangan berikutnya kita kali silang. 8 dikali 7. Berapa 8 dikali 7? Ya, 8 dikali 7, 56. Wah, Miss, ini dia berbeda. 24 dan 56 nilainya tidak sama, angkanya tidak sama, bilangannya tidak sama. Berarti kalau misalnya hasil dari kali silangnya dia tidak sama, itu artinya kedua pecahan tersebut tidak senilai. Sampai di sini apa kalian paham? Oke ya, Miss harap dengan penjelasan singkat ini kalian bisa memahaminya. Misalnya kalian gak paham, boleh diulang-ulang terus videonya sampai kalian paham. Selanjutnya, cara yang kedua. Tadi cara pertama itu cara kali silang. Cara kedua itu dengan cara menyederhanakannya. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Nah, tadi kan pasangan pertama itu 4/6. 4/6 bisa kita sederhanakan. Yang namanya menyederhanakan berarti kita membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Di sini ada kita bagi menjadi 2 ya. Pembilang dibagi 2, penyebut dibagi 2. Berarti berapa 4 dibagi 2 dan berapa 6 dibagi 2? Berarti hasilnya 2/3. Karena 4 dibagi 2 itu 2 dan 6 dibagi 2 itu 3. Apakah 2/3 merupakan pecahan paling sederhana? Ya, 2/3 merupakan pecahan paling sederhana. Kenapa? Karena 2/3 sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan lain kecuali bilangan 1. Oke, berarti kita cukup sampai 2/3.
Selanjutnya, yang 10/15. Kita lihat bagaimana cara menyederhanakannya. Kita bagi dengan 5. Pembilang kita bagi dengan 5, penyebut juga kita bagi dengan 5. Sehingga 10 dibagi 5 hasilnya 2, dan 15 dibagi 5 hasilnya 3. 2/3 merupakan pecahan paling sederhana. Bisa dilihat ya, hasilnya sama-sama 2/3. Jadi 4/6 dan 10/15 merupakan pecahan yang senilai. Jadi walaupun dengan cara menyederhanakan, dengan cara kali silang, itu akan menghasilkan jawaban yang sama. Jadi disesuaikan aja, kalau menurut kalian yang paling mudah itu cara kali silang, yang kalian gunakan boleh cara kali silang. Tapi kalau misalnya yang menurut kalian lebih mudah cara menyederhanakan, boleh dengan cara menyederhanakan. Jadi untuk menentukan pecahan tersebut senilai atau tidak, itu bebas, boleh dengan cara apa saja. Oke, selanjutnya coba kita cek ya, apakah pasangan yang kedua dengan cara menyederhanakan dia tetap merupakan pecahan yang tidak senilai. Kita lihat di sini ada 6/8 tadi ya. Pembilang dan penyebutnya sama-sama kita sederhanakan dengan membaginya dengan angka 2. Berarti 6 dibagi 2, 3, dan 8 dibagi 2, 4. 3/4 merupakan pecahan paling sederhana karena sudah tidak dapat dibagi dengan bilangan lain kecuali bilangan 1. Berarti ini sudah tidak kita teruskan lagi. Selanjutnya tadi pasangannya 7/4. Apakah 7/4 bisa dibagi dengan bilangan lain? Bisa, dengan bilangan 1. Berarti 7/4 sudah merupakan bilangan atau pecahan. Berarti 7/4 sudah merupakan pecahan yang paling sederhana. Bisa dilihat di sini, yang satu jawabannya 3/4, yang satu jawabannya 7/4. Oh, berarti 6/8 dan 7/4 bukan pecahan yang senilai. Jadi hasilnya sama kan? Bukan pecahan yang senilai. Mau dengan cara menyederhanakan atau dengan cara kali silang, pasti akan menghasilkan jawaban yang sama. Nah, sampai sini apa kalian sudah paham? Semoga kalian bisa paham ya dengan apa yang sudah Miss Ami jelaskan dengan singkat, dan semoga juga nggak kecepatan menjelaskannya. Jika nanti ada yang masih kurang dipahami, boleh langsung ditanyakan saja. Oke ya. Mungkin sekian yang bisa Miss Ami jelaskan di materi apa itu bentuk pecahan dan pecahan senilai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.